Halo semuanya, kita ketemu lagi di Ngobras, ngobrol santai seputar fashion. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Coti. Halo. Gimana kabarnya, Cik? Baik ya, puji Tuhan sih, baik-baik. Baik ya, habis ini ya, ngurusin anak 2 ya. Sibuk. Habis keluar itu, aduh. Makin sibuk ya sekarang ya. Ngurusin itu dan ngurusin ya butik batik tetap. Oke. Tapi ya double sih ya, soalnya kita harus handle semua sendirian. Karena pandemi ini ya kita mau punya kayak apa namanya bantu gitu kan, di rumah juga kayak gimana ya, takut kan biasa ada virus-virusnya gimana gitu. Terus untuk handle butik batik juga masih punya dua sendiri sih sementara ini. Soalnya juga kalau tim kayak karyawan yang punya di rumah gitu kayak buat kita masih pandemi ini virus nggak deh gitu dulu. Oh wow, jadi semua handle sendiri ya? Online. Luar biasa. Kita butik batiknya di online. Wow, oke. Ya, gimana cara bagi waktunya gitu ya? Gimana cara bagi waktunya gitu ya? Iya sih, bener-bener kalau kita bilang bisa kayak gini ya, soalnya kan kita bagi pikiran. Terus abis itu kalau ada beberapa, kebetulan kan aku jaring punya grup reseller se-Indonesia di WA Asia, WA Group itu juga kita handle sendiri kan. Jadi kayak yang satu reseller nanya ini, satu reseller nanya ini, order ini gitu, jadi agak itu semua di-handle sendiri juga ya? Wow, oke. Gitu ya. Luar biasa ya. Ya, bisa effortless tapi agak lebih. Memang harus dijalanin ya. Oke, sebelum gitu, aku mau tanya nih Coti, nama bisnisnya apa ya? Kalau boleh tahu? Aku sekarang sih kalau nama untuk butiknya pakai namaku sendiri, butik batik by Dorothy Suryo. Tapi kalau untuk clothing line untuk ready to wear-nya, sekarang aku bikin brand The Suryo. The Suryo Batik Indonesia. The Suryo. The Suryo. Jadi D-nya ya pakai apostrofi Suryo. Oke. Asik ya Suryo ya. Di mana-mana Suryo ini ya. Berarti Suryo sama di Suryo. Oh iya, betul sih Cahaya. Bercahaya di mana aja. Oke. Udah dari kapan sih bikin ini? Yang mana dulu sih ini? Yang Dorothy Suryo dulu ya? Dorothy Suryo butik batik. Sebenarnya dulu kita sempat pakai nama lain. Ada nama lain namanya Mana. MANNA ya. Banyak orang yang pakai nama itu. Cuma kayaknya terlalu general ya. Selain orang ada bikin pakai buat brandnya makanan, buat brandnya mobil, banyak banget gitu kan. Akhirnya sempet sih komunikasi sama teman-teman ya UKM, teman-teman ekspor impor. Pakai apa ya nama? Better namamu sendiri gitu. Benar juga ya udah. Gak bakal ditiru juga ya soalnya ya kayak itu. Sebenarnya jadi aku tuh mulai usaha batik itu dari sebelum UNESCO tuh sahkan. Wow. UNESCO tuh sahkan 2009 kan? 2009. Indonesia. Betul. Nah, aku tuh mulai tahun 2008. Sebenarnya sih ini kayak apa ya? Kalau kita bilang itu kayak nggak sengaja aja gitu. Karena sebenarnya kan aku nih awalnya ngantor, awalnya kerja di bank gitu. Terus tahun 2007 aku harus berangkat ke Australia, kan sempat stay beberapa waktu gitu di Perth. Terus balik sempat ngebang lagi sih kerja di bank. Sempet tuh. Balik ke bank juga padahal ya waktu itu. Tapi marketing, beda lagi dulu masih customer service gitu kan. Terus habis itu sempat kayak akhirnya marketing capek juga gitu kan, gitu ya. Akhirnya iseng-iseng karena aku memang tetap di dunia entertainment. Sebenarnya kan aku lagi padatnya di jadwalnya MC ya kan, jadwalnya singer gitu. Luar biasa ya, batik ya kan, MC, singer, ngurus anak 2 ya kan. Luar biasa. Dulu masih aman ya. Kan masih ini ya, apa namanya masih single. Oh iya single ya. Terus habis itu ya udah waktu tahun aku balik ke Indonesia itu ada orang yang nawarin aku. Jadi sebenarnya itu cita-cita waktu kecil itu aku suka gambar memang. Suka gambar baju. Jadi waktu kecil banget pakai SD gitu. Hobi. Aku gambar baju, gambar-gambar bikin baju itu kok mikir gitu. Sempat inget setelah 20 tahun kemudian. Dulu aku waktu kecil pernah loh gambar itu sambil bilang, Tuhan kayaknya ini bagus ya, baju yang aku desain ini suatu saat dipakai orang atau di-show-kan di acara fashion show gitu. Sempat gitu, terus akhirnya pada saat itu iya ya, aku dulu waktu kecil setelah terjadi realnya dan Tuhan mengabulkan doa anak kecil ini. Akhirnya itu 20 tahun kemudian itu baru terrealisasi ya, 20 tahun kemudian.
iya, begitu aku sekarang melakukan itu gitu kan, dan bajuku di-showkan di beberapa fashion show dan dipakai orang, beneran ya Tuhan tuh luar biasa ya, denger doanya kita gitu kan. Jadi itu kayak mimpi yang sempat terlupakan gitu ya? Kayak omongan yang kita punya waktu kecil ya kan, harapan yang dijawab Tuhan setelah berpuluh tahun kemudian gitu. Nah pada saat itu nggak kepikiran kita mau bikin batik atau usaha batik kan. Tahun 2008 dia tawarin orang kenalan yang dia punya pabrik gitu, pabrik konveksi sebenarnya. Pabrik kayak pabrik kain ya. Nah terus dia bilang, kamu mau nggak ini jualin ini, aku punya produk kebaya gitu kan, terus kain batik. Boleh gitu. Akhirnya saya pameran di beberapa kayak event private ya, kayak event-eventnya Gigi, dokter ya, kedokteran, dari event komunitas ya, mungkin ya, di hotel-hotel gitu. Terus orang kok animenya bagus. Nah pada saat itu lumayan ya, udahlah akhirnya aku memperbanyak supplier. Dan pada saat itu orang ada yang nanya, ini di mana butiknya, lalu bisa nggak kalau desainin gitu. Jadi awalnya tuh kain dulu ya, pertamanya tuh ya. Orang. Terus akhirnya dadakan dong karena ada orang nanya di mana butiknya. Akhirnya kita ya udah deh buka di rumah gitu. Kebetulan waktu itu rumah ada pavilionnya, itu dipakai buat toko dadakan. Jadi langsung buka toko hari itu juga ya? Gara-gara ada orang yang mau datang. Oh gitu. Sana boleh nggak lihat gimana gitu kan? Ya udah akhirnya bikin di toko, orang datang, akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Sampai akhirnya orang desain, aku desainnya juga kok percaya ya sama aku. Padahal secara kalau dibilang aku belajar untuk khusus gitu ya? Belum. Fashion illustrator itu gimana tekniknya? Masih belum pernah. Jadi lebih kayak ke experience ya, pengalaman yang sudah mungkin sering ketemu orang, dikawinin sama bakat juga gitu ya, sama nekat juga ya. Nah, pokoknya gue tahu nih, bikin apa aja sih sebetulnya? Kayaknya semua ya, seragam, baju pesta ya juga ya. Apa aja sih sebenarnya ini dibikin? Batik ya. Oh pokoknya everything buat batik gitu ya. Everything buat batik. Tapi kalau memang party gown sih masih kita bisa. Masih juga ya. Kayak gini ini mungkin nih bisa cerita ini nih baju. Tadi kan couple. Tapi aku lihat kayak ke arah agak bisa untuk party juga kayaknya gitu kan. Kayak semi formal gitu. Iya. Berarti kayak gini kita contohnya ya. Ini bisa untuk. Dan sekarang sisa-sisa kain pun kan pecah-pecah patchwork kita bisa bikin gabung-gabungin seperti baju, ya kan? Kita gabung-gabungin sama kain yang lain, ya kan? Terus bisa jadi kayak gini. Nah itu. Pillow. Iya. Bisa juga kayak bikin tas jadinya. Jadi aksesoris juga ya, merambah aksesoris. Iya, apparel tuh jadi bisa mix and match kan sama bajunya. Jadi orang bikin gini nih selalu minta, nggak bikin tas ya gitu. Tasnya juga gitu ya. Asik ya. Jadi bisa ya matching ya, dari bajunya, tasnya, aksesorisnya, nanti mungkin bandonya mungkin ya kan. Iya bisa. Jadi dari atas sampai bawah tuh semuanya benar batik gitu kali. Hijabnya kan? Iya, betul. Oh, hijab juga bisa ya batik ya? Bisa kita combine bisa. Bisa. Jati, nih aku dengar ya. Jadi aku pernah sih dulu ngadirin eventnya yang Malang Batik Peret ya, kalau nggak salah ya. Nah, kan waktu itu kan kenal COT juga karena itu kalau nggak salah ya dulu ya, lupa aku ya. Tahun berapa ya kita kenal aja ya? Tahun berapa dulu? Nah, terus mungkin boleh cerita nggak itu gimana sih ada event itu? Karena kan Malang ya bisa dibilang di Malang ini juga banyak ya event fashion show gitu kan. Nah, terus Malang Batik Peret nih yang fokusnya ke batik kalau aku lihat kan. Iya, sebenarnya sih ide awal aku founding untuk event Malang Batik Peret ini kan karena dari tahun 2016 ya. Itu karena memang kecintaannya aku sama batik ya kan. Lalu aku pengen gandeng teman-teman desainer yang memang majornya di batik untuk yuk kita angkat yang namanya batik khas Malang sebenarnya waktu awal. Jadi kita angkat namanya Malang untuk geliat fashion batik ya kan, supaya lebih booming lagi. Terus para fashion designer yang ada di Malang itu juga lebih eksis gitu kan. Waktu 2016 kan nggak terlalu ya punya event. Pertama kali 2016 ya? Jadi pertama kali bikin event batik ya memang aku bikin, belum ada yang lain-lain ya. Sekarang kan ada Malang Batik Festival ya kan. Iya. Batik apa lagi ya? Batik pionir ya waktu itu ya, termasuk ya. Lalu pada saat yang event pertama itu kita handle di
hotel ya. Kita memang selalu venue-nya di hotel supaya kita memang naikin citranya batik yang orang kan selalu bilang, batik itu QQ deso gitu ya. Terus habis itu orang-orang yang apa ya istilahnya jadul gitu ya. Betul. Padahal kan batik sekarang bisa modern banget dan bagus banget. Semua orang suka pakai batik dan bisa jadi apapun ya. Sekarang ya. Udah sekarang pakai batik yang keren juga kan. Nah kan ini udah tahun 2020 tuh, apa 2022 kan? Iya. Lebih honest aku sedih. Kenapa? Tahun ya, Iya. Ini kan ini ya, ada di sana Pak. Di tahun 2022. Nah itu dia sebenarnya 2022 ini jadi sesuatu yang bikin aku galau gemilau. Karena gimana ya? 2022 itu bukannya apa ya? Ini kan masih peralihan dari pandemi ya. Bukannya sulit untuk bikin event ya kan? Tapi aku sendiri itu ada suatu fokus yang lain. Sebenarnya Malang Batik Parade ini mirip dengan beberapa event-event yang lain ya. Kayak Malang Fashion Movement, ada Malang Fashion Festival yang diadakan oleh dinas, ya kan? Aku hanya berpikir ke depan ini goals-nya ke depan itu bagaimana ya kan. Di satu sisi kan aku juga punya usaha sendiri yang harus aku kembangkan ya kan. Which is sebenarnya kita ada plan sih akhir tahun ini kita harus ke Australia gitu. Gak for good. Tapi akan dulu kita. iya. Gimana jalan? Iya, pengen jualan batik di sana gitu maksudnya. Kan lumayan ya, rupiah sama dolar itu perbandingannya. Iya, ada arah ke sana gitu kan, karena memang ada ya family kan di sana. Jadi kita pengen expand aja sih yang namanya kita punya brand. Ya pengennya sih kita lebih ngembangin ke arah keluar gitu. Ya, jadi kalau bisa kita ada chance ke Australia dulu, masuk ke pasarnya Australia. Sebenarnya sih aku beberapa kali sudah pernah kirim uniform batik ya untuk beberapa satu sih pernah kita untuk namanya Strathblin College untuk anak-anak SMP di sana. Lalu ada satu lagi batik, mereka suka loh pakai batik Indonesia. Yang satu lagi untuk istilahnya Indonesian lecturer gitu. Jadi mereka itu sebenarnya bule tapi mereka belajar bahasa Indonesia dan jadi lecturer. Si Oti ini kan tertarik sama batik ya. Aku penasaran sih, kenapa kok bisa tertarik sama batik? Terus mungkin ada kayak desainer favorit yang bisa diinspirasi. Kenapa kok si Oti sampai bisa masuk ke dunia batik? Karena kan sebenarnya kayak batik ya kayak tadi saya bilang tuh. Kebanyakan image-nya tuh kayak jadul, orang tua atau gimana gitu ya. Kan kita masih muda nih. Bisa masuk ke batik itu baik gitu. Sebenarnya itu tadi kayak aku bilang tadi itu sebenarnya accidentally aja sih aku bisa jualan batik ya kan. Pada saat 2008 aku jualan batik ya orang-orang masih kayak nggak terlalu ya. Begitu UNESCO sahkan menjadi milik Indonesia ya kan, barulah aku langsung klik, oh ini berkat dari Tuhan nih, ini bakalan everlasting. Berarti ini adalah berkat yang everlasting karena akhirnya setelah UNESCO sahkan itu kan semua orang diwajibkan pakai batik. Anak-anak kecil-kecil juga di sekolah harus pakai batik, ya kan? Terus wah ini jadinya lumayan ini gitu. Nah begitu disahkan UNESCO orang mulai lihat batik dong ini gitu terus berlanjut sampai sekarang. Uniform orangnya biasanya pakai polos drill, minta dipaduin sama batik. Biar lebih Indonesia, ya kan? Berarti momentum itu adalah hal yang paling membuat akhirnya, ini bener nih batik nih, gak cocok nih jadi apa ya kayak peluang sih, kayak bisnisku gitu ya. Iya, berkelanjutan. Makanya sebenarnya kalaupun gambar, aku suka gambar dari kecil itu ya bukan gambar batik, ya gambar baju doang biasa gitu kan. Terus sampai kok bisa batik ya gitu, akhirnya lama-lama dan sampai sekarang iya ya. Berarti ini memang Tuhan tahu gitu bahwa ini akan terus dicari orang, ya kan? Everlasting ini udah jadi milik Indonesia ya, orang luar pun nyari batik ke Indonesia kan? Itu kalau jawabnya ada nggak kayak acuan desainer batik yang suka? Aduh, kalau desainer batik lo ya, kalau desainer batik yang aku suka itu sebenarnya sih nggak balik-baliknya ya ke Ana Avanti. Aku sih sangat ya dia lebih cenderung kebaya.
Tapi kalau untuk yang apa batik ya aku suka Mbak Novita Yunus sih. Batik chic tuh bagus. Batik chic bagus. Terus kalau yang cowok sih aku seneng banget sama Edward Huta Barat. Oke. Kalau untuk JOT ya, batik ini sebenarnya potensinya kan masih bagus banget ya. Untuk anak muda gimana? Kalau untuk anak muda, maksudnya peluangnya gimana nih? Apakah kita masih oke nggak sih kalau kita mau fokus ke batik, batik, biar misalnya kita jadi desainer, kayak desainer kan banyak ya, fashion mungkin atau furniture kali, interior. Gitu. Nah, sebenarnya gimana kalau buat JOT itu kalau melihat dari ya kan JOT mendalami batik Pangsanya. Lihat kayak depannya gimana ya? Aku pikir masih bagus sih ke depannya kalau anak-anak muda-muda, apalagi sekarang para milenial kan tetap nyari batik, tapi batiknya itu kayak dimodifikasi gitu ya kan, ada dimodifikasi pakai denim, ya, terus ya desainnya tuh udah mulai yang miring-miring gitu kan, yang mulai-mulai yang nggak beraturan gitu, terus habis itu lebih yang ke apa ya, kayak free size kayak gitu kan. Loose size lalu digabungin sama warna-warna yang sekarang agak-agak brighten. Agak bright. Ya kayak misalnya nih batik itu kan ada, kalau setahu kan memang ada yang modern ada batik itu yang kayak parang misalnya itu kan ada pakemnya pakemnya gitu. Misalnya kita mau ubah warnanya atau ubah motifnya nggak mungkin boleh ya setahu gue. Sebenarnya sih kalau dari pakem ke Jawen sih ya nggak bisa ya, nggak boleh, cuman ya perkembangan zaman aja akhirnya, karena batik ini jadi milik Indonesia yang akhirnya jadi modern sekarang ya kan, jadi banyak juga di warna-warna lain akhirnya dipadu-padainin sama jeans sama brokat atau mungkin ditempel-tempel gitu kan jadinya, jadi modifikasi, jadi ya banyak yang jadiin tas ya kan, lebih kayak lihat ke estetikanya ya. Jadi udah nggak ngeliatin ke pakem kejawennya lagi. Kita pakainya di keraton Jogja baru nggak boleh kan? Iya betul. Jadi yang muda-muda juga harusnya pakai kawung gitu kan. Si Mukti untuk yang raja-rajanya kayak gitu-gitu. Tapi arti itu tetap bermakna kok sebenarnya. Kayak kapan hari aku desain untuk baju batik, kain batiknya Universitas Trisakti Jakarta. Itu mereka punya meaning sendiri dari setiap logonya dia kan. Jadi dia pengen aku bikinin batik motif yang percampuran antara maknanya adalah jiwa kepemudaan yang bertanggung jawab dan bla bla bla, gitu kan? Jadi akhirnya aku maduin beberapa motif Jawa itu yang sesuai dengan makna filosofi yang mereka minta untuk universitasnya mereka. Akhirnya terbentuklah yang namanya aku masukin ya inserting logonya mereka, lalu tak gabungin sama ada Sidomuktinya, terus ada kawungnya gitu, supaya makna yang mereka minta itu masuk semua. Oke, berarti sudah berapa tahun Mbak? 2008 ya? Berarti sudah 13 tahun? 15 tahun loh. 14. Gimana sih aku hitungnya 14 tahun ini ya kan? Ya betul. Selama 14 tahun jalanin ya bisnis batik. Nah, mungkin ada nggak ya kayak orang-orang yang berkesan yang pernah pakai bajunya tiba-tiba order sejauh kaget tuh ordernya aku gitu, jadi kayak impression gitu. Oke, orang spesial gitu ya. Kalau aku sih belum spesial banget sih ya maksudku desainku. Tadi siapa tuh tadi ibu wali kota sudah. Ya kalau ibu sih memang order, ibu wakil wali kota, iya kebetulan Bu Sekda juga pesen kalau untuk gaun-gaunnya batik. Terus ya apa ya, kalau ya kan aku sih pernah bikinin itu sih uniform batik untuk orang-orang KJRI Port itu Australia. Jadi mereka order khusus untuk ya memang aku kirim ke Australia gitu kan, which is mereka kan ya apa ya istilahnya mereka duta orang Indonesia yang ada di Australia. Nggak terlalu sih, karena kan uniform ya mereka, nggak terlalu yang ada permintaan yang banyak apa gimana, enggak sih. Ya cuman agak bingung size
size aja, karena kan mereka bule kan, mereka bule-bule, lalu ada Pak Konjennya juga, pokoknya perwakilan dari KJRI Perdana itu tak bikinkan baju yang aku takutnya yang ceweknya itu kurang pas, karena kan biasanya orang bule kan besar-besar ya, itu ukuran Indonesia mau ukuran sana kan beda. Mungkin Cioti ada nggak saran buat kita ya, para desainer ataupun calon desainer gitu ya, pengen terjun ke dalam bisnis kayak gini, jadi masuk ke batik, karena ya ini fenomena juga ya di Miresol ini kan sekolah nih ya, sekolah fashion kan, kadang-kadang ada tuh yang kayak anak muda mikir batik itu kayak deh kesan terlalu ya jadul tadi itu kan, karena yang bikin susah membangunnya gitu. Jadi mungkin bisa kasih kayak mungkin saran, nah buat kita nih yang kepengen nih ke arah batik juga, sebetulnya kan ini peluang juga soalnya ya. Iya, benar. Sebenarnya enggak juga sih ya, kalau kita pengen ngangkat nama Indonesia, memang kita harus batik, iya nggak sih? Dan kalau misalnya kita bilang perbandingan untuk di luar sana, persaingan ya lebih banyak persaingan yang non batik, iya nggak sih? Secara kompetisi banyak yang murah-murah lagi kan? Oh iya. Yang ibaratnya polos-polos kayak gitu ya, dari bahan-bahan yang mungkin kayak party dress atau apa gitu. Nah, sekarang kan batik kan masih jarang gitu ya. Dan batik juga masih jarang ya. Dan juga batik ini kan macamnya banyak gitu, bisa di-combine sama banyak. Jadi lebih kalau kita bilang itu kita lebih punya variasi lah. Variasinya lebih banyak gitu kan, dipaduin sama kayak gini-gini ya. Chiffon, kain kaca atau brokat. Lalu dibikin yang sekarang lebih milenial ya kan, yang zaman now dibikin short pants, atau dibikin bikin kayak tadi loose size atau free size ya sekarang orang cari, lalu dipaduin sama motif lain, misalnya nih dipaduin sama motif square atau motif yang lurik, garis-garis, atau mau di-combine kayak kapan hari aku bikin sama motif leopard, total motifnya ini ya macan tutul, dia batik sama macan tutul gitu. Jadi akhirnya bisa lebih unik gitu ya kan, kita bisa lebih keluar gitu ya. Kita bisa combining East Meet West gitu kan jadinya. Ya kan, ya antara Indonesia sama Afrika. Ya kan. Jadi ya aku nggak pernah mendalami batik secara detail kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar ya, hari ini tuh memperkaya pengetahuan juga buat teman-teman juga ya, yang mungkin selama ini galau, karena aku pernah loh dapet murid tuh kadang-kadang galau, aku mau masuk batik atau kayak image-nya bagaimana. Nah itu sebenarnya nggak perlu khawatir, karena seperti si Oti bilang tadi, peluangnya itu sebetulnya masih sangat luas loh, dan bahkan memang lebih luas kayaknya ya, apapun tuh bisa, baju apapun bisa dipakai batik gitu. Jadi wah ini keren, dikombinasikan. Iya, keren banget. Tuh, yang sekarang lagi booming ini untuk persiapan Lebaran ya, kaftan. Ya nggak sih, sisa kain pecah kita gabungin sama chiffon sama satin untuk jadi kaftan. Iya, betul. Gamis. Jadi deh. Bisa ya. Kita memanfaatkan patchwork pecah itulah, jadi uang daripada dibuang. Iya, betul. Kainnya. Bisa dipadu-paduin. Terima kasih ya, ini jadi semoga Cioti ya lancar terus. Amin. Dia juga semakin expand kemana-mana. Iya, amin. Cioti di sini ada di Australia, ada di Amerika, The Suryo Batik Indonesia gitu ya. The Suryo Batik Indonesia. Ada di Amerika, di Indonesia, di Australia gitu ya. Senang sekali, Eropa, amin. Ya, hopefully lancar semua. Amin. Doakan. Terus ada lagi. Ya, kita akan berinfo nanti. Juga waktu itu hadir ya acara itu. Acaranya bagus banget ya. Hopefully sih memang ada lagi. Iya. Ayo kita bikin yuk. Doakan. Ya, teman-teman, thank you ya. Jangan lupa subscribe YouTube Miresol Fashion, karena akan ada informasi seputar fashion yang seru banget di
channel ini. Ya, thank you banyak sih. Oke, ya.